Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Andes Selamat Santosa MPD, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang. Pada video kali ini saya akan menyampaikan praktek baik saya yang berjudul pendampingan implementasi program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 di Sekolah Dampingan F Kota Semarang. Best practice ini saya ajukan sebagai tugas dari kepala dinas untuk mengikuti apresiasi GTK dedikatif dari unsur atau kategori pengawas dedikatif. Kemudian latar belakang atau rasional kenapa saya memilih judul ini, karena pada awal tahun pelajaran 2005-2006 ini ada muncul beberapa 8 program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara sekolah-sekolah dampingan saya yang jumlahnya 30 sudah menyusun kurikulum sehingga perlu penyesuaian. Dan karena ini program prioritas, maka sebagai pengawas yang punya dedikasi, maka saya ingin menyampaikan, mendiseminasikan, mendampingi semua sekolah untuk dapat menerima informasi dan mengimplementasikan dari program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut. Kemudian situasi yang terjadi saat ini bahwa sebagian besar SMP di Dampingan F Kota Semarang sudah menyusun kurikulum tapi belum mengimplementasikan sebagian dari 8 program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian karena itu jumlah yang saya dampingi ada 30 sekolahan, ini situasinya, dan menempati wilayah di Suprayon 04 yang meliputi Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Ngalian, Kecamatan Tugu, dan menempati wilayah di Kota Semarang bagian barat. Dan yang kedua wilayah di Suprayon 12 yang meliputi Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Pedurungan yang merupakan wilayah Kota Semarang bagian timur. Nah, situasinya seperti itu, di mana semua sekolah dampingan belum mengimplementasikan sebagian dari 8 program prioritas. Oleh karena itu, perlu ada suatu tindakan yang bagaimana supaya semua sekolah dampingan dapat menerima informasi dan dapat mengimplementasikan 8 program. Sementara pada saat saya pengawas mengikuti BIMTEK tentang 8 program prioritas, dilanjutkan dengan kegiatan melakukan pendampingan, hanya diwajibkan untuk mendampingi 2 kali pendampingan, yaitu sekolah pertama pendampingan 4 program prioritas, program 1, 2, 3, dilanjutkan pendampingan yang kedua pada program kelima, 6, 7, 8 di sekolah lain. Ini berarti kalau saya hanya melaksanakan anjuran dari BPKD Provinsi Jawa Tengah, hanya 2 sekolahan yang bisa memahami dan mengimplementasikan 8 program, itu pun hanya separuh. Oleh karena itu kami punya karya strategi bagaimana supaya 30 sekolah dampingan saya juga sama mendapat diseminasi dan dapat mengimplementasikan 8 program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu. Yang pertama yaitu pendampingan pertama di SMP Negeri 31 Semarang. Pendampingan pertama ini dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2025, bertempat di SMP 31, berlangsung jam 8 sampai jam 12. Waktu itu dihadiri oleh 27 kepala sekolah dan guru. Kemudian materi pendampingannya adalah program prioritas yang pertama, yaitu pembelajaran mendalam, STEM, dan literasi numerasi. Pendampingan program yang kedua yaitu tentang coding dan kecerdasan audiovisual. Yang ketiga tentang tes kompetensi akademik, dan program yang keempat yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian pada kegiatan kedua, kami melakukan pendampingan kedua di SMP Negeri 33 Semarang, yang waktu itu dihadiri oleh 36 orang. Jadi ada 13 kepala sekolah, 7 wakil kepala sekolah, dan 16 guru yang hadir di situ. Adapun materi diseminasi yang didampingi adalah program prioritas lanjutan yang ada di SMP 31, yaitu program yang kelima tentang SPMI, berbasis rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data. Kemudian materi kedua, materi ke-6 yaitu tentang penguatan kurikulum.
Dan program yang ke-7 yaitu sekolah sehat, dan yang ke-8 adalah sekolah ramah anak. Kemudian pada kegiatan ketiga dilakukan pendampingan kedua di SMP Negeri 31 Semarang. Juga waktu itu dihadiri oleh kepala sekolah dan guru. Waktu berlakunya juga jam 8 sampai jam 12. Materi yang disampaikan adalah tentang program prioritas yang ke-5, 6, 7, 8, yaitu SPMI berbasis rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data (PBD), kemudian penguatan kurikulum, kemudian sekolah sehat dan sekolah ramah anak. Bentuknya diseminasi dan tanya jawab. Selanjutnya pada tadi berlangsung tanggal 18 ya. Kemudian yang terakhir berlangsung tanggal 22 September 2005 di SMP Negeri 33 Semarang. Pendampingan yang kedua di SMP 33 Semarang ini juga dihadiri oleh sekitar 37 guru ya, dan kepala sekolah. Berlangsungnya jam 8 sampai jam 12. Materi yang disampaikan adalah materi pendampingan nomor 1 sampai 4, yaitu pembelajaran mendalam STEM dan literasi numerasi, kemudian coding dan KA, kecerdasan artifisial, dan ketiga adalah tes kompetensi akademik, dan yang keempat adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian pelaksanaan pendampingan selama 4 itu, kemudian setelah itu semua kepala satuan pendidikan akan mengisi link drive yang berupa instrumen implementasi 8 program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk diisi, kemudian disampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya, kesimpulannya bahwa setelah melakukan pendampingan, semua sekolah sudah mulai meningkat pemahamannya terhadap 8 program Kementerian dari Pendidikan Dasar dan Menengah, dan pengimplementasiannya juga sudah mulai ada perbaikan peningkatan terhadap 8 program prioritas tersebut. Lalu rekomendasi yang saya sampaikan di dalam best practice ini adalah yang pertama, bahwa perlu ada pendampingan yang lebih lagi terhadap penguatan pembelajaran mendalam bersama-sama dengan para guru dan kepala sekolah yang saat ini sedang mengikuti intake atau pelatihan pembelajaran mendalam. Jadi nanti ada penguatan lagi. Kemudian yang kedua juga nanti perlu ada peningkatan bagaimana memotivasi supervisi evaluasi terhadap program prioritas yang sudah terlaksana seperti SPMI, kemudian dan sekolah ramah anak, sekolah sehat, itu tinggal memantau, mengevaluasi, dan melakukan pendampingan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai alur dari program best practice yang saya lakukan mengenai pendampingan implementasi 8 program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Semoga best practice ini, praktek baik ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama pada para kepala sekolah dan pengawas di dalam mendukung pelaksanaan program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.